It's time. The new year is here. This is your chance. Restart. Refresh. Renew. This is your moment. It's time to seek God. Put your best foot forward. Be present. Be grateful. Be hopeful. Be generous. Be loving. Turn away from the past. Look forward with faith. The new starts now. Shalom warga Kerajaan Tenggarong. Saya percaya malam hari ini adalah ada sukacita yang dahsyat dan luar biasa terjadi di tempat ini. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri sebelum mulai ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh dahsyat dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di mana penyertaan-Mu selalu nyata di dalam hidup kami. Dari awal tahun sampai kami mengakhiri di tahun ini Tuhan Yesus. Bahkan hari ini Tuhan kami percaya, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami bersuka cita dan kami percaya kemenangan ini selalu menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan Yesus. Dan malam hari ini kami mau datang di hadapan-Mu, kami naikkan ucapan syukur kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami memegahkan Engkau sebab kami percaya kami memiliki Tuhan yang sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan malam hari ini Tuhan kami percaya ada sorak sukacita kemenangan terjadi di tempat ini di dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersukacita. Sama-sama katakan amin. Saya percaya kita bersukacita, amin, buat malam hari ini. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita bersyukur dan bersukacita. Sama-sama katakan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka, mari bersuka cita di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami bersyukur Tuhan dan bersuka cita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka.
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Setiap kebaikan Tuhan yang melimpah di dalam setiap kehidupan kita, amin. Baik Tuhan Yesus. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Amin. Tuhan baik di dalam hidupku, selalu setia di sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, amin. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kami dalam kami Tuhan, ku rayakan kasih-Mu. Kau baik Tuhan Yesus. Tuhan baik, amin. Dalam hidupku selalu Dia selalu setia sepanjang hidupku. Nyatalah perbuatanmu, Kaulah sukacitaku. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya, ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji namamu, ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus kami dalam kami rayakan, ku rayakan kasih-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Setiap penyertaan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kau setia Tuhan. Ku angkat suaraku, puji namamu. Amin. Ku bernyanyi bagimu. Ku bersuka, ku melompat bagimu. Yesus Kau di dalamku, ku naik
Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari Wairok, silakan. Silakan teman-teman dibawa aja. Oke, baik. Salam saudara semuanya. Nah, ini kesaksian dari kami, teman-teman Wairok. Ya belum bisa semuanya ikut, tapi kami mewakilkan. Mau beritahu buat kita semua bahwa hari, bulan, tahun bisa berganti. Tapi namanya persaudaraan kita tidak akan pernah tergantikan. Inilah pujian dari setiap kita. Amin. Kurang keras tepuk tangannya.
Haleluya. Saya percaya bahwa dengan kasih Tuhan tidak dapat memisahkan kita. Amin. Biarlah penampilan dari Werok menghibur setiap hati dengan goyangan-goyangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sebelum masuk dalam firman Tuhan, saya boleh diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala dan Ibu Gembala untuk bersaksi. Puji Tuhan. Saya percaya bahwa semua itu dengan kebaikan Tuhan. Ini sampai ngos-ngosan gara-gara goyang. Haleluya. Saking sukacitanya. Oke, puji Tuhan. Saya juga ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Saya mungkin semua ada yang sudah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nama saya Nesti. Saya berasal dari kota yang mungkin juga tidak terlalu terkenal. Di peta pun juga mungkin kecil. Yaitu saya berasal dari NTT, khususnya kota Maumere. Puji nama Tuhan di mana kebaikan Tuhan selalu melimpah di dalam setiap kehidupan saya. Ketika kebaikan Tuhan itu nyata di dalam hidup saya, akhirnya dengan kebaikan Tuhan saya boleh juga diberikan kesempatan untuk boleh ada di Bali, yaitu berangkat ke Bali untuk proses yang namanya sekolah kehidupan. Saya boleh ada di Gunung Kidul 12, di tempatnya Om Franky. Di situ banyak pembentukan Tuhan, banyak sekali proses yang boleh saya alami, baik itu yang senang, bahkan yang tidak senang pun juga saya alami. Tetapi saya percaya bahwa ketika kita berjalan dengan Tuhan, Tuhan itu selalu memegang kendali di dalam setiap kehidupan kita. Singkat cerita, saya bersyukur sama Tuhan, ada begitu banyak yang boleh saya alami dan di mana setiap kami yang boleh dimuridkan di Gunung Kidul, pada akhirnya itu selalu harus diutus di suatu daerah atau di mana dari setiap kita anak-anak kita berdoa dan sudah waktunya kita pun juga akan memberitahu orang tua rohani kita kota mana yang kita rindukan yang Tuhan taruh di hati kita untuk kita boleh diutus. Tetapi berbeda cerita, akhirnya saya belum sampai kepada yang tahapnya diutus, tetapi Tuhan memberikan kesempatan saya boleh bekerja di Bali dan saya juga melayani Tuhan. Di mana saya bersyukur bahwa Tuhan boleh panggil dari kota yang terpencil. Bagi saya adalah saya tidak ada artinya kalau tidak dengan Tuhan. Bahkan saya menyadari ada begitu banyak hal yang kurang di dalam kehidupan saya. Ketika Tuhan ada di dalam kehidupan saya melihat ada begitu banyak mujizat Tuhan yang Tuhan kerjakan. Saya mengalami begitu banyak sakit penyakit di situ, saya melihat suddenly Tuhan membuat mujizat. Tuhan melakukan dengan seperti saya bermimpi, tiba-tiba aja semua sakit penyakit itu lenyap seketika dengan kebaikan Tuhan. Puji nama Tuhan, saya boleh bekerja dan saya juga melayani. Singkat cerita, akhirnya kakak saya, salah satu Sri Kandi yang boleh diutus ke tempat ini, itu Kak Pia. Saya percaya bahwa itu adalah salah satu juga kerinduannya. Dia pun juga berdoa ingin mengalami lagi ada sesuatu hal yang dahsyat. Sehingga dia boleh berada di tempat ini, boleh diterima di tempat ini dan bersyukur untuk Bapak dan Ibu Gembala bahkan semuanya. Kebaikan Tuhan yang saya juga melihat ada pekerjaan Tuhan yang dahsyat melalui setiap kehidupannya. Dan akhirnya saya pun mengambil suatu keputusan untuk ada di tempat ini. Di mana saya pun juga berdoa seharusnya di bulan November ya Pak ya. Saya seharusnya ada di tempat ini, tetapi akhirnya ternyata Sri Kandi yang satu terlebih dahulu datang ke sini. Dan di situ saya berkata, oh mungkin bukan kehendak Tuhan. Ketika saya juga rindu mengalami yang namanya belajar di suatu kota atau pengutusan, oh ternyata mungkin bukan bagian saya. Akhirnya berproseslah semuanya, ada jalan yang Tuhan bukakan. Ada jalan yang Tuhan bukakan sehingga saya boleh ada juga di tempat ini. Tetapi di sini saya percaya bahwa ketika kita memberi hidup kita kepada Tuhan dan yang saya yakini
pada saat itu yang ada di pemikiran saya bilang, saya katakan Tuhan, mungkin di Bali saya sudah bekerja, saya sudah melayani Tuhan. Ketika diutus pada umumnya yang saya juga pikirkan yang ada di pemikiran saya bahwa Tuhan ketika saya boleh ada di sana, yang ada di dalam pemikiran bahwa saya memberikan hidup saya sepenuhnya untuk melayani Tuhan dengan talenta yang Tuhan juga percayakan untuk saya lebih mendalami lagi dan saya tekuni lagi di dalam praise and worship. Bahkan saya memberikan hidup saya yang dikatakan mungkin full time. Tetapi sampai ke tempat ini saya percaya bahwa semuanya berbeda seperti apa yang saya pikirkan. Tetapi saya yakin bahwa berbicara kita memberi hidup untuk Tuhan bukan suatu negosiasi. Ketika mungkin kita berbicara, saya pribadi, oh Tuhan saya maunya seperti ini. Tuhan saya maunya seperti itu. Tuhan ini yang saya mau. Tetapi mengikuti Tuhan yaitu belajar taat dan setia kepada Tuhan. Ketika beberapa hal yang saya juga pelajari di tempat ini, ternyata sampai di tempat ini saya bersyukur sama Tuhan, ada begitu banyak juga pembelajaran yang saya boleh terima. Di sini juga saya boleh diberikan kesempatan untuk berkecimpung di tempat pekerjaan. Bagi saya adalah, saya dulu bekerja di sana di Bali, itu di newborn dan maternity di fotografi. Berkecimpung dengan bayi, bahkan ibu-ibu yang hamil. Sampai ke sini saya boleh belajar lagi. Karena apa? Saya nggak tahu apa-apa. Di dalam penjualan, di dalam berbagai macam hal. Di sini akhirnya saya cuman berkata sama Tuhan, yes Tuhan. Ketika saya mau mengikuti Tuhan, saya mau membawa hidup saya. Karena yang saya punya tidak ada yang patut untuk saya megahkan. Karena yang patut saya berikan yaitu hati saya dan suara saya untuk memuji Tuhan. Itu yang saya yakinin dan saya percayai. Mungkin dengan berbagai banyak proses juga yang saya alami beberapa kali, orang tua rohani saya ada di tempat ini, Om Frankie. Saya pun juga bercerita dengan apa yang saya alami, apa yang saya rindukan. Puji Tuhan, beliau juga menguatkan dan memberitahu bahwa setiap jalannya Tuhan tidak selamanya sesuai dengan apa yang kita mau dan apa yang kita kehendaki. Dan saya percaya bahwa di mana proses mengikuti Tuhan, segala sesuatu yang berasal dari Tuhan itu selalu mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan Tuhan. Saya bersyukur pada Tuhan sampai dengan detik hari ini. Saya juga berterima kasih untuk keluarga besar Rock Tenggarong yang boleh menerima kami, khususnya saya dan beserta kedua kakak saya, bahkan Bapak Ibu Gembala. Saya yakin saya berada di tempat ini, Bapak Ibu Saudara semuanya belum sampai setahun ya. Saya lagi 3 bulan baru saya genap 1 tahun. Dan memasuki lagi tahun depan ini saya percaya bahwa suatu tema yang juga menantang. Bukan hanya untuk saya tapi buat kita semua. Bagaimana suatu keputusan yang boleh kita ambil. Dan saya tetap berdoa dan saya berkata sama Tuhan, Tuhan saya mau ikut apa yang menjadi mau Tuhan. Suka-sukanya Tuhan saja. Kalau Tuhan mau bekerja seperti apa, saya percaya bahwa Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan saya juga tetap setia dan saya percaya saya mau melayani Tuhan dan saya yakin bahwa saya pun juga diterima di tempat ini. Itu saja kesaksian dari saya dan satu lagu ini sering menemani saya istilahnya. Selama saya di sini itu yang benar-benar menguatkan hati saya dan boleh juga saya nyanyikan untuk kita semua. Haleluya. Saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini, ku tetapkan hati untuk percaya. Amin. Saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti,
ku memilih untuk tetap setia sampai akhir di hidupku. Ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Saja kita semua bernyanyi bersama-sama. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Tuhan, ada saatnya yang ku hadapi, seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Oh, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Oh, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Oh, sampai akhir di hidupku, Tuhan, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Biar kau dapati ku hamba-Mu yang setia. Berikan sorak-sorai dan persembahan yang terbaik.
Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh sampai di penghujung daripada tahun ini Tuhan Yesus, 2025. Hamba-Mu percaya bahwa kami akan masuk di tahun yang baru dengan semua perlengkapan yang daripada-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa kalau kami boleh melewati 2025 ini dengan banyak segala sesuatu yang kami alami. Mungkin kami gak mengerti, mungkin kami gak setuju, mungkin kami tidak begitu paham dengan apa yang terjadi. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, kalau kami berjalan bersama dengan Tuhan, musim boleh berganti. Tapi kami bersama dengan Tuhan yang sama. Dan masalah itu ukurannya cuma satu, tidak lebih besar daripada apa Tuhan yang kita sembah. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh menjadi bekal untuk kami Tuhan Yesus. Kami mau masuk ke tahun yang baru. Kami percaya itu adalah musim yang baru. Ada kesempatan-kesempatan yang baru, yang strategis yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan masing-masing umat-Mu di tempat ini. Kami percaya kenapa itu jadi the year of decision. Biarlah kiranya hikmat-Mu turun di dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman ini Tuhan Yesus yang daripada-Mu sendiri. Biarlah Engkau sendiri berbicara kepada masing-masing umat-Mu di tempat ini. Sehingga kami beroleh damai sejahtera yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, shalom. Boleh kasih applause, tepuk tangan buat tim praise and worship. Saudara, sorry suara saya lagi agak-agak serak-serak basah. Lagi agak habis suaranya, jadi boleh dinaikin sedikit ininya supaya nggak terlalu ngoyo. Saudara semua bersuka cita kita sudah ada di akhir tahun. Amin. Amin. 2025 buat saudara, buat sebagian saudara mungkin ada jadi suatu tahun yang oke saja, flat saja. Ataupun ada juga yang tahunnya seperti roller coaster. Ya, seperti naik tiba-tiba turun, lalu banyak hal bergoncangan di situ. Ada juga yang penuh tantangan, ada juga yang penuh berkat, ada juga yang penuh hikmat. Tapi saya mau ajak kita bersyukur hari ini. Amin. Kita lewatin 2025 semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Amin. Saat ini kalau kita boleh ada saudaraku, dan ini adalah kita akan masuk namanya the year of decision. Tadi Nesti mungkin belum sampaikan bahwa sebenarnya dalam kehidupan dia itu ada satu doa yang waktu itu dia sempat sampaikan bahwa dia punya hati untuk Kalimantan. Betul ya? Punya hati untuk Kalimantan dari zaman dulu. Dari zaman dulu. Dan saya percaya Tuhan menjawab doa. Saudara, the year of decision 2026. Dan sebelum saya mau masuk ini coba tampilkan dulu yang 21 hari. Nah ini. Saudara, saya mau mengajak kita semua. Ini bukan kebiasaan, ini bukan jadi sebuah ritual ataupun menjadi sebuah pola, tapi 21 hari di depan di awal tahun itu mau kita dedikasikan untuk Tuhan. Kita mau ngambil puasa Daniel. Setuju katakan amin. 21 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 21 saudara. 21 hari dibanding 365 itu cuman sedikit. Iya kan? Nah, apa sih puasa Daniel? Puasa Daniel itu adalah puasa pantang, saudara. Jadi Daniel itu dia tidak memakan makanan raja. Jadi tidak makan daging, tidak makan segala sesuatu. Oh Pak, gampang Pak, saya memang gak suka makan daging. Saya sukanya makan, buat saya suka makan pecel. Saya pantang pecel, saudaraku, waktu itu. Saya pantang, saya menyakiti daging saya. Yang kalau saudara tanya, apa sih pantangnya saya? Ya. Di dalam 21 hari ini, saya pantang kopi. Dan kalau buat saya, kopi itu adalah suatu, pagi-pagi pokoknya saya ambil kopi sudah gitu loh. Jadi itu adalah merupakan sebuah statement kita, sebuah perkataan kita kepada Tuhan. Tuhan oke, memang saya suka dengan kopi ini, tapi kopi ini bukan segalanya. Engkau segalanya. Saya mau untuk supaya saya merelakan apa yang menyenangkan daging saya. Sama seperti Daniel, saudara. Disuruh makan makanan raja, dia gak mau. Dia bilang, bandingkan tubuh kami dengan yang lain.
Dan maka dia lebih sehat, lebih pintar, lebih bijaksana. Dan 21 hari ini adalah 21 hari terstrategis dalam kehidupan saudara. Saya bisa bilang begitu karena saya melewati tahun 2025. Tahun 2025 itu adalah momen di mana saudara, ketika saya lihat itu adalah momen di mana kita membangun di dalam suatu area yang cukup kritis. Membangun ini. Dan dalam 21 hari itu diberikan, untuk saya itu diberikan kejelasan demi kejelasan saudara. Diberikan kejelasan. Dan saya selalu mendapatkan kejelasan, clarity. Karena saudara, kalau saudara naik mobil, kaca di depan saudara itu nggak jelas. Lalu kemudian saudara injek gas sekencang-kencangnya. Yang ada saudara nabrak kanan, nabrak kiri. Setuju nggak? Iya kan? Saudara nabrak kanan, nabrak kiri. Tapi ketika saudara dapat clarity daripada Tuhan, saudara dapat kejelasan daripada Tuhan. Satu hal yang ikut serta dengan kejelasan itu adalah speed. Kecepatan dalam kehidupan saudara. Ada kecepatan ilahi dalam kehidupan saudara. Jangan berusaha untuk cepat tanpa jelas. Saya ulang sekali lagi. Jangan berusaha untuk cepat di dalam kehidupan saudara tanpa sesuatu yang jelas. Dan saya mengajak 21 hari ini. Saudara yang tahulah saudara suka apa. Iya kan? Kalau saya ajakin yuk kita berhenti kopi yuk. Saya nggak ngopi Pak. Saya nggak ngopi, saya gampang. Ada dari saudara mungkin yang saat ini, hari-hari ini mungkin punya kebiasaan saudara suka apa. Pantang itu saudaraku. Saudara serahkan sama Tuhan, Tuhan ini. Bahwa ini adalah bukti bahwa saya tidak mencintai ini lebih daripada engkau. Yang setuju katakan amin. Saya tidak mencintai ini lebih daripada engkau. Saya nggak mau tergantung. Saya nggak mau tergantung dengan apapun yang dunia mau berikan. Saudaraku, kalau misalnya saudara dapat kejelasan, dalam 21 hari saya percaya saudara akan diberikan hikmat. Hikmat. Logika saudara bisa diurapi oleh Tuhan. Kalau dunia punya AI, punya artificial intelligence, punya ChatGPT dan segala sesuatunya. Saudara dan saya, kalau kita mau mengambil bagian dari sini, kita akan mendapatkan yang namanya DI, Divine Intelligence. Divine Intelligence. Itu adalah hikmat ilahi saudaraku. Hikmat ilahi itu melampaui apa yang dunia bisa tawarkan. I'm serious. Saya sangat-sangat serius. Ada hal-hal yang Tuhan bisa prompting di dalam kehidupan saudara. Ada hal-hal yang Tuhan bisa langsung sampaikan ke dalam kehidupan saudara. Yang bahkan saudara sendiri nggak pernah mempelajari dan mengetahuinya. Nanti saudara bisa saksikan di dalam kehidupan saudara. Ketika saudara mau untuk berjalan dan menyerahkan segala sesuatu bersama dengan Tuhan. 2026 itu adalah the year of decision. Coba tampilkan ayatnya dulu. Ulangan 30 ayat 19. Dikatakan seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kuperhadapkan kehidupan dan kematian. Berkat dan kutuk. Dikatakan pilihlah kehidupan. Baik engkau maupun keturunanmu. Saudara, ayat ini memang di perjanjian lama. Pak, kita kan sudah hidup di perjanjian baru. Kristus sudah menebus kita. Betul nggak? Iya, saudaraku. Yang dihilangkan bukan pilihannya, betul nggak? Yang dihilangkan adalah sengat daripada dosanya. Yang dihilangkan itu adalah sengat kuasa daripada dosanya. Kristus menebus kehidupan saudara dan saya, kuasa dosa dipatahkan. Pilihannya nggak dihilangkan. Justru malah saudara dan saya di dalam kehidupan yang bebas saat ini, saudara memiliki pilihan yang lebih luas. Saudara bukan budak. Kita bukan orang yang terkungkung, saudaraku. Makanya kita punya pilihan. Kehendak bebas itu bukan jebakan Batman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan jebakan Batman, bukan ayo kamu pilih yang mana. Nanti kalau salah pilih, saya hukum kamu. Bukan. Tapi pilihan bebas, kehendak bebas, itu adalah bukti kasih Tuhan. Ekspresi tertinggi daripada kasih Tuhan. Saudaraku, kehendak bebas saudara tidak absolut. Tapi kebenaran Tuhan yang absolut saudaraku. Sebab pilihan-pilihan kehidupan kita itu menunjukkan sebenarnya apa sih prioritas kita. Tadi ada kesaksian. Dan saudara kalau dengerin kesaksian dari berapa menit tadi? 10 menit. Saudara bisa tebak lah prioritas apa yang keluar dari kesaksian ini. Setuju?
Saudara bisa lihat keputusan-keputusan itu menunjukkan prioritas. Prioritas itu adalah nilai di dalam kehidupan kita. Kita melihat sesuatu itu penting. Saudara nggak mungkin memiliki sebuah prioritas kalau saudara cuma punya satu pilihan. Setuju nggak? Itu berarti harus. Saudara mau nggak mau mesti ngambil. Tapi kalau saudara punya banyak pilihan. Tadi Nesti, saudari Nesti. Dia bisa bekerja tetap di Bali atau dia bisa melayani bersama-sama dengan kita di Tenggarong. Jadi keluarga rohani. Iya kan? Choice, reveal, priority. Saudara mau bekerja di kota ini atau saudara bekerja di luar atau saudara mau berkarir di A ataupun berkarir di B, saudara mau berkeluarga ataupun saudara saat ini belum berkeluarga, choice, reveal, priority. Saya bisa banyak dengar kesaksian bahwa orang bilang, kenapa kamu belum mau married? Padahal kamu cantik, ganteng, punya semuanya. Pak, saya lagi fokus karir dulu. Pak, saya lagi mengejar choice, reveal, priority. Dia akan menunjukkan prioritas apa dalam kehidupan saudara. Dan saya berdoa, prioritas-prioritas yang ada dalam kehidupan saudara adalah prioritas kerajaan Allah. Amin. Kalau ada kepentingan kerajaan Allah di dalam kehidupan saudara, saudara pilih itu terlebih dahulu. I mean, dalam arti Tuhan ingin disenangkan melalui kehidupan saudara dan saya. Melalui pilihan-pilihan kehidupan kita. Pilihan kehidupan kita adalah caranya kita bekerja sama dengan Tuhan. Caranya kita berpartner dengan Tuhan di bumi ini, saudaraku. Yaitu melalui pilihan kehidupan kita. Sebab kalau kita punya pilihan, contoh misalnya, pilihannya antara kita lagi mau ngafe atau kita mau ibadah. Saat ini mungkin banyak juga yang bikin acara old and new di luar. Betul nggak? Banyak acara yang bikin paguyupan, bikin senang-senang, ayo kita makan-makan. Ataupun apa, ataupun ngafe di mana. Tapi saudara memilih untuk beribadah, saya percaya ini ada prioritasnya. Ada prioritasnya. Saudara mau untuk menunjukkan kepada Tuhan bahwa Tuhan saya punya pilihan loh. Tapi karena saya memilih engkau berarti itu menunjukkan bahwa saya menyembah kepada seorang pribadi yang saya hargai. Yang saya anggap menjadi Tuan dan Raja. Kurios. Dia adalah Tuan. Dia adalah Raja. Di dalam kehidupan kita saudaraku. Ketika saudara memilih Tuhan, saudara memilih kehendak Tuhan, saudara sedang menyembah kepada Dia. Saudara sedang menyembah kepada Dia. Dia punya pilihan-pilihannya terhadap kehidupan saudara. Ya, Tuhan punya pilihan-pilihan yang Dia mau saudara ambil. Kalau misalnya saudara diberi pilihan bebas, kalau Tuhan bisa bilang mau lihat kehidupan saudara, anakku, saya sebenarnya punya pilihan ini untuk kamu. Tapi you have to choose for yourself. Saudara harus memilih untuk dirimu sendiri apa yang Tuhan sebenarnya sudah pilihkan untuk kamu. Saudara bisa tangkap maksud saya? Dia nggak akan memaksa saudara untuk mengambil sesuatu yang dia sudah pilihkan untuk saudara. Tuhan akan membiarkan saudara untuk hidup. Dengar baik saudara. Saya coba atur kata-kata ini dengan baik. Tuhan akan membiarkan saudara untuk hidup di level apapun kehidupan yang saudara pilih untuk hidupi. Dia tidak akan memaksa. Dia akan biarkan saudara untuk hidup di sebuah level kehidupan yang saudara pilih untuk hidupi. Walaupun itu bukan kehendak dia untuk kehidupan saudara. Di mana saya bisa melihat? Saya bisa melihat bangsa Israel berputar-putar di padang gurun. Sebab mereka memilih. Saya bisa melihat ketika bangsa Israel berteriak kepada Tuhan. Dulu mereka gak punya raja. Tapi mereka berteriak kepada Tuhan. Kami mau punya raja. Sama seperti daripada bangsa-bangsa yang lain. Akhirnya Tuhan memberikan rajanya. Yaitu Raja Saul. Padahal sebenarnya raja mereka adalah Tuhan sendiri. Saudara, kita semua terlahir dengan destiny. Kita punya tujuan yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Saya percaya kalau saudara cukup lama di ministry, rock ministry, saya percaya saudara sudah tangkap betul baik-baik. Kita semuanya mau sampai kepada destiny yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Setuju katakan amin.
Tujuan Tuhan itu harus terlaksana melalui kehidupan saudara dan saya. Dan destiny kita, saudaraku, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu bukan untuk diri kita sendiri. Tidak pernah ada pohon yang memakan buahnya sendiri. Amin. Buahnya itu harus dinikmati oleh orang lain. Our destiny, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita tuh ada penontonnya, ada penikmatnya, saudaraku. Ada orang-orang yang harus diuntungkan melalui kehidupan saudara. Ada orang-orang yang harus kehidupannya diangkat melalui kehidupan saudara. Ada orang-orang yang kehidupannya harus dipulihkan melalui kehidupan saudara. Makanya keputusan saudara penting atau tidak? Keputusan saudara penting atau tidak? Bantu saya. Penting atau tidak, saudaraku? Keputusan saudara itu sangat krusial. Bukan cuma penting. Keputusan saudara adalah katalisator. Kalau saya boleh bilang, katalisator itu seperti karbitan, saudara. Seperti karbit. Pisang, kalau dikasih karbit cepat matangnya. Keputusan saudara itu memiliki sebuah potensi untuk menghasilkan sebuah musim. Bisa musim kegagalan, bisa musim kemenangan, bisa musim di atas, bisa musim di bawah. Karena kita hidup, saudaraku, di dunia yang gak sempurna. Kita berteman dengan orang-orang yang gak sempurna. Dalam hubungan yang tidak sempurna. Dan kita memutuskan keputusan-keputusan yang tidak sempurna. Jadi saudara jangan gampang kecewa. Masalah itu pasti datang dalam kehidupan kita. Betul nggak? Masalah pasti datang dalam kehidupan kita. Tapi pilihan-pilihan kehidupan kita itu yang menentukan kualitas kehidupan kita. The quality of your life is based on the quality of the decision you make. Kualitas kehidupan saudara dan saya sedikit banyak itu akan tercermin dengan kualitas keputusan yang saudara dan saya ambil. Bukan cuma itu aja. Bisa jadi kualitas kehidupan saudara, bisa jadi dipengaruhi oleh keputusan-keputusan orang-orang lain yang ada di sekitar saudara, bisa jadi. Kalau saudara menggantungkan kehidupanmu kepada teman-teman di sekitarmu. Makanya jangan gantungin, makanya dikatakan firman Tuhan, jangan bergantung kepada manusia, bergantung kepada Tuhan. Tuhan janjinya pasti terjadi. Janjinya seperti fajar pagi hari dikatakan. Jadi kalau kita gantungan kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita, saudaraku, ya kehidupan kita bisa terombang-ambing. Keputusan ataupun decision, itu ada 3 macam, ada 3 model. Keputusan yang baik, keputusan yang benar, dan keputusan yang salah. Tapi ada juga yang ketiga, itu adalah keputusan yang bijak. Nanti kita di tahun 2026 kita akan banyak bicara mengenai keputusan. Menimbang dan memutuskan. Hikmat daripada Tuhan. Dalam apa sih? Dalam keluarga, dalam karir, dalam relationship, dalam pelayanan, dalam hubungan. Dalam hubungan. Saya percaya saudaraku, banyak orang yang belum berani melangkah di dalam hubungan saudaraku, itu karena nggak berani memutuskan. Karena tidak berani memutuskan. Ada banyak hal yang masih ada di dalam pemikiran belum bisa settle sesuatu untuk dia memutuskan, saudaraku. Ada orang yang maju mundur dalam mau melakukan sesuatu. Ada orang yang dalam kesehatan naik turun kehidupannya. Ada orang yang dalam keuangan jatuh di dalam lubang yang sama. Ya jatuhnya di dalam belanja online itu terus. Lalu kemudian jatuhnya di dalam pinjaman online itu terus. Dan akhirnya berulang-ulang. Itu yang namanya sebuah siklus. Siklus itu tidak akan pernah berhenti, saudaraku. Siklus itu tidak akan pernah berhenti ketika waktu bergulir. Saudara akan terus berada dalam siklus itu. Karena siklus itu hanya akan berhenti ketika saudara memutuskan sesuatu yang memang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka siklus itu berhenti. Maka siklus itu akan berhenti. Dia nggak akan berhenti dengan waktu. Oh Pak, nanti bisa hilang Pak siklus itu. Pak, nanti kerokok bisa hilang dengan sendirinya. Nggak bisa, saudaraku. Harus ada keputusan. Saya dulu perokok 1 hari 100 batang. Kalau ada yang kenal saya. 1 hari 5 pak saya. Serius. Itu nggak tahu modelnya seperti apa, saudaraku. Habis makan ngerokok. Habis mau ke WC ngerokok. Sebelum tidur ngerokok. Kadang-kadang mungkin sampai pas waktu lagi malam-malam, saudara. Malam-malam udah gak ada rokoknya lagi. Tahu gak? Kadang-kadang itu yang masih ada di tempat itu, ya saking gak ada itunya, dicari lagi, saudara. Saking kita ketagihannya. Itu ketagihan sekali. Ketagihan sekali. Tapi
Saya percaya saudara, itu nggak bisa berhenti hanya dengan sebatas waktu gitu. Oh nanti bisa hilang, nggak bisa. Harus ada keputusan, katakan keputusan. Keputusan, saya mau berhenti merokok. Saya mau berhenti merokok. Saya mau berhenti apa lagi? Ya keputusan, kebiasaan-kebiasaan buruk seperti itu. Nah saudara, ini yang saya pelajari 2025. Ini yang saya pelajari, next slide. Next. Ini saudara. Saudara tahu brankas ini? Brankas ini saudaraku, ini ada nomor kunci kombinasinya. Nomor kunci kombinasi. Biasanya nomor kunci kombinasi itu harus putar ke kanan berapa kali, putar ke kiri berapa kali, lalu kemudian putar ke kanan lagi dan lain-lain gitu. Ya kan? Nah, ada kunci kombinasinya. Saya cuma mau bilang, selama saya belajar di tahun 2025, kerajaan Allah, the kingdom of God, itu sama seperti saudara sedang membuka brankas ini. Ada hal-hal di mana saudara tanya sama Tuhan, Tuhan, what should I do? Apa yang saya harus lakukan Tuhan? Oh, kamu harus lakukan ini. Ya, saya putar ke nomor ini 3 kali. Tak, tak, tak. Oke, right now Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Sekarang apa yang saya harus lakukan Tuhan? Lalu kemudian Tuhan prompting lagi kepada saudara tadi yang saya bilang, DI, Divine Intelligence. Tuhan memberitahukan apa yang harus dilakukan. Lalu kemudian, oke, belok ke kiri lagi, putar lagi. Nomor berapa Tuhan? Oh nomor sekian, belok berapa kali? 3 kali ke kiri. Ikut taat saudaraku, taat. Tapi kemudian pas waktu lagi percobaan ketiga, habis ke kanan, lalu ke kiri harus ke kanan lagi biasanya. Ke kanan lagi, Tuhan baru kasih. Tuhan apa lagi sekarang? Sekarang apa lagi? Kamu harus putar 5 kali ke kanan. Mulai rasanya di sini sakit. Gak cocok Tuhan. Gak cocok. Kalau 5 gak cocok. Saya hanya akan mau 4 kali. Saya tahu kok, saya udah 2 kali bener. 1 kali saya putar, tapi kemudian ngelos saudaraku. Karena saudara cuman gak mau ikut di dalam situ. Nah kerajaan surga itu seperti ini. Nah ketika saudaraku ada satu kombinasi yang salah, dia harus apa? Restart ulang kembali dari awal lagi. Restart ulang kembali. Dia mesti ulang dari awal lagi saudaraku. Nah kerajaan Allah itu seperti ini, saudara harus mengerti bahwa saudara memilih sesuatu yang penciptamu itu sudah pilihkan untuk saudara. Kita melakukannya, kita taat. Amsal 3 ayat 6 dikatakan seperti ini. Mintalah kehendaknya. Ayo baca sama-sama. 2, 3. Dalam setiap langkah hidupmu, maka dia yang akan menuntunmu ke jalan yang benar. Saudaraku, saya akan kasih gambaran apa sih yang akan kita bicarakan di 2026. Apa sih yang bakal kita decide? Kita akan masuk ke dalam tahun keputusan, dan saya percaya itu adalah sebuah kata-kata profetik, keputusan yang paling terstrategis, keputusan yang paling terbaik di dalam kehidupan saudara. Ya. Tapi saudara harus decide kita mau lebih dekat kepada Tuhan. Coba, decide to be closer to God. Ketika saudara menyembah Tuhanmu, saudara mengerti siapa yang saudara sembah. Ketika saudara mengerti dan saudara mengenal siapa yang saudara sembah, kemungkinan besar yang saudara sebut sebagai masalah hari ini, saudara bisa bersyukur atasnya di depan. Saudara mungkin nggak ngerti sekarang. Tapi ketika saudara sudah dekat kepada Tuhan, saudara membaca apa yang menjadi perintahnya saudaraku. Saudara di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, dia mengajarkan kita untuk apa? Untuk membaca firman-Nya. Sebab tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Kita harus putuskan bahwa kita harus mengenal Tuhan kita. Ya melalui firman-Nya. Setiap hari ada King's Word. King's Word. Saudara baca yang ayat tahunan. Saya nggak bisa memastikan saudara baca atau enggak, tapi saya mengajak saudaraku. Decide, putuskan. Itu kan langkah kecil. Katanya perjalanan
1 mil itu di start dari 1 langkah pertama. Jadi langkah kecil, decide untuk baca Alkitab, baca firman Tuhan setiap hari itu yang menjadi bekal untuk kehidupan saudara. Firman Tuhan belum tentu berbicara kepada hari ini saudara, tapi dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Decide apa lagi saudaraku? Decide untuk kita kembali, untuk kita terus berubah. Next slide. Decide untuk kita terus berubah saudaraku. Kita berubah seturut dengan apa yang memang menjadi rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Coba. Kalau misalnya kita cuman mau gini-gini aja saudaraku. Kalau kita mau gini-gini aja. Kita mau beragama saja. Ya. Saya kutip dari kata-kata Om Frankie. Iblis itu dia nganggur katanya. Iblis nganggur. Iblis udah santai aja dia. Ya udah begini aja. Yang penting stagnan begini. Ayo kita bikin terobosan 2026. Ayo kita bikin terobosan. Kita bikin iblis sibuk saudaraku. Kita dengan apa? Dengan saudara masing-masing berubah. Saya juga men-challenge diri saya. Pertandingan kita masing-masing, halo. Pertandingan kita masing-masing. Saya nggak bisa ikut pertandingan saudara. Pertandingan saudara dan saya adalah pertandingan yang privat. Katakan privat. Saudara dengan Tuhan. Perjalananmu dengan Tuhan. Saya bisa menjadi supporter di dalam kehidupan saudara, yes. Tapi saya nggak bisa menjalankan pertandingan saudara. Saya juga nggak bisa memberitahu apa yang saudara harus lakukan. Tapi saya bisa mengajak saudara untuk mengenal dan mendekat kepada Tuhan yang memang sudah memberikan tugasnya di dalam kehidupan saudara. Yang memberikan latihan-latihan dalam kehidupan saudara. Kita decide to change saja. Kita terus mau saudaraku untuk diubahkan terus. Coba lihat ayatnya. Ayatnya ini. Nanti kita akan bicara di 2026. Kita akan bicara. Secara khusus nanti bulan Februari kita akan bicara mengenai relationship. Ini akan banyak di sini. Saudaraku, 2 Petrus 1 ayat 5-7 dikatakan, justru karena itu kamu harus sungguh-sungguh untuk berusaha menambahkan kepada imanmu. Menambahkan kepada apa? Imanmu. Jadi beriman saja nggak cukup saudaraku. Beragama itu nggak cukup. Tapi kita harus menambahkan apa saudaraku? Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, kepada kesalehan kasih akan saudara terus. Itu adalah sifat-sifat Kristus. Saudara tambahkan, saudara memutuskan untuk change, berubah, sesuai dengan apa yang Tuhan sudah rancangkan dalam kehidupan saudara dan saya. Ini enggak tidak akan selalu mulus perjalanannya, yes saya tahu, tapi ini adalah apa yang Tuhan mau dalam kehidupan setiap kita yang mengerti, katakan amin. Jadi kita pasti akan terchallenge betul saudaraku ketika kita harus belajar, ketika kita harus menguasai diri. Menguasai diri itu artinya apa? Menguasai diri itu artinya saya mampu balas, tapi saya tidak balas sebab saya tahu Tuhan tidak mau saya membalas. Pembalasan adalah hak Tuhan. Itu adalah bukan gini. Penguasaan diri itu bukan berarti saudara tidak punya power. Tapi penguasaan diri itu adalah power yang saudara bisa kontrol di bawah kehendak Tuhan. Power yang saudara bisa taklukkan di bawah kehendak Tuhan. Saudara bisa menguasai dirimu. Ya sama tadi kayak 21 hari tadi. 21 hari tadi. Aku gak tergantung dengan kopi. Aku tidak tergantung dengan A, B, C, D. Aku tergantung dengan Tuhan. Saya ngomong kemarin sama Om Frankie. Om, waktu lagi di Starbucks. Om, bagaimana kalau orang ketergantungan dengan kopi? Saya ngomong seperti itu. Terus habis itu dia bilang, ini bagus loh jawabannya, coba saudara pikir baik-baik ya. Bagus sekali. Dia bilang gini, Herman, ketergantungan itu kan kata-kata yang sangat bagus kan? Betul gak sih? Ketergantungan. Tapi sekarang tergantungnya dengan siapa? Kalau kamu ketergantungan dengan Tuhan, that's very good. Tapi kalau kamu tergantungan dengan segala sesuatu yang ada di dunia ini, think again. Itu akan mengecewakan kehidupan kamu. Tapi justru saudaraku, kita sudah banyak sekali belajar prinsip-prinsip kerajaan Allah. Ayo kita berubah. Ayo kita berubah. Ayo kita paling tidak gini. Kalau saudara nanti 2025 kemarin, saudara dengar firman dari mimbar ini, terus saudara masuk kiri keluar kanan, 2026 ambil keputusan. Apapun firman yang dari sini, dari mimbar ini, siapapun
yang akan menyampaikannya. Sebab saya percaya hamba Tuhan itu diurapi. Dan ketika firman Tuhan itu disampaikan, ayo kita ambil keputusan. Kita lakukan yuk. Kita tantang yuk, kalau ada firman dari sini mengampuni, ayo kita lihat dong, saya ada yang belum mengampuni enggak? Kita langsung lakukan. Kalau misalnya dari firman dari mimbar ini itu adalah untuk memberi, generosity. Ayo kita tantang diri kita untuk kita berubah. Kalau di sini ada firman mengenai ketekunan, kita lihat apa yang kita belum tekun. Dan lain-lain saudaraku. Kita latih diri kita untuk apa? Untuk kita melakukan firman Tuhan. Kita mengenal Tuhan kita mengelola apa yang Tuhan sudah taruh di dalam kehidupan kita. Amin. Kita mengelola apa yang Tuhan sudah taruh. Dan di saat yang sama, saya undang saudara semua untuk saudara punya satu kebiasaan yang baru, budaya yang baru di tahun 2026. Yang pertama, budaya mencatat. Saudara, kita harus mencatat. Karena ingatan manusia terbatas, setuju nggak? Setuju nggak? Saudara, kalau saudara firman Tuhan 2 minggu yang lalu, saudara tahu apa? Lupa kan? Lupa kan? Iya itu dia makanya. Firman Tuhan minggu lalu juga mungkin lupa, tapi kalau pas waktu lagi makan malam apa kemarin mungkin ingat masih, nggak tahu juga saya. Tapi maksud saya gini loh saudara, kita tuh harus mencatat. Satu, kita harus mencatat apa sih yang memang jadi rema di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan apa yang memang jadi rema. Karena otak kita ini tidak didesain oleh Tuhan sebagai penyimpanan. Otak kita didesain sebagai alat kreativitas. Iya kan? Penyimpanan saudara bisa pakai ini. Catatlah, catat. Poin-poin. Kalau saudara mulai menggunakan sesuatu yang Tuhan rancangkan sebagai kreativitas, saudara salah gunakan untuk sebagai sebuah penyimpanan, ya lama-lama pikiranmu ruwet. Banyak sekali yang kamu ingat. Nggak bisa buat kreatif habis itu. Jadi penuh saudara. Ya kan? Saya undang saudara untuk bersaksi. Prinsip bersaksi, apa sih? Prinsip bersaksi, saudara nggak perlu bersaksi ketika semuanya sudah selesai. Saudara bisa bersaksi di titik manapun. Di dalam pergumulan perjalanan kehidupan saudara. Sebelum saudara masuk badai, saudara bisa bersaksi. Di tengah badainya saudara bisa bersaksi. Setelah menang dari badai, saudara bisa bersaksi. Saudara lagi jatuh duduk dan di tengah badai itu, saudara pun bisa bersaksi. Saudara harus menemukan Tuhan di situ. Nah itu tadi, ketekunan, kesalehan yang Tuhan mau untuk saudara tambahkan di dalam iman saudara. Yang ketiga, nanti kita juga akan bahas ini saudaraku di 2026. Putuskan, decide, next. Decide to be disciple. Saudaraku, putuskan untuk putuskan untuk terus memiliki postur kehidupan sebagai seorang murid. Postur kehidupan sebagai seorang murid itu artinya apa saudaraku? Selalu mau ambil pelajaran. Selalu mau dididik. Selalu mau mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Ketika saudara berhenti untuk mau belajar saudaraku, saudara berhenti bertumbuh. Ketika saudara berhenti untuk mau belajar, saudara berhenti bertumbuh. Iblis nggak takut saudara datang ke gereja. Iblis nggak takut saudara mengalami kemenangan ataupun kegagalan di 2025. Tapi iblis takut kalau saudara mulai mengambil pelajaran di situ. Saudara mulai mengambil sesuatu yang berharga di situ. Untuk saudara naik kelas. Untuk saudara bisa berjalan maju di dalam Tuhan. Saudaraku, sebab orang bisa jatuh ke dalam masalah yang sama kalau dia nggak mau ambil pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari saudaraku. Saudara kan tetap berhenti dan hanya orang yang mau bertumbuh dan mau belajar itu adalah orang yang bisa jadi dewasa. Orang dewasa, bukan orang tua. Kita di sini masih banyak sekali anak muda dan saya percaya saudaraku akan tambah banyak generasi-generasi muda yang Tuhan kirimkan di ministry ini. Yes, saya percaya. Kalau kita berhenti belajar, kita nggak akan bertambah dewasa. Kita hanya akan tambah tua. Dan tua tanpa kita jadi dewasa, saudaraku, itu mengerikan. Saudara pernah melihat orang yang tua dengan kelakuan seperti anak-anak? Yang tiba-tiba kalau tersinggung sedikit langsung pergi. Langsung meninggalkan segala sesuatu. Dewasa, saudaraku. Be mature in Christ.
Ketika kita mau belajar dari segala sesuatu yang kita lewati bersama dengan Kristus, kita menjadi dewasa. Ketika kita mau, saudaraku, untuk belajar dari apapun yang kita lewati, kita menarik pelajaran, kita jadi dewasa. Jadi saudara, this is the year of decision. Kita akan masuk sebentar lagi. The year of decision. Saya berdoa bahwa next year itu adalah the best decision, keputusan-keputusan terbaik, keputusan-keputusan terstrategis, keputusan-keputusan yang membuka pintu, keputusan-keputusan yang selama ini mungkin saudara takut untuk melangkah. Tapi saudara perlu tahu, keputusan terbaik itu selalu membutuhkan apa, saudara? Keputusan terbaik itu selalu membutuhkan keberanian untuk saudara melangkah. Amin. Keputusan terbaik itu, beberapa keputusan terbaik itu membutuhkan tekad saudara. Beberapa keputusan terbaik itu membutuhkan ketekunan saudara. Beberapa keputusan terbaik dalam kehidupanmu itu membutuhkan integritas di dalam kehidupan saudara. Beberapa keputusan terbaik itu membutuhkan ketaatan di dalam kehidupan saudara. Beberapa keputusan terbaik dalam kehidupan saudara itu membutuhkan hidup saudara lebih murah hati daripada sebelumnya. Beberapa keputusan terbaik itu membutuhkan saudara untuk taat kepada Tuhan. Tapi saya cuma mau bilang bahwa tahun 2025 ini itu bisa begitu menekan kehidupan saudara, sampai si iblis itu berhasil mencuri. Sampai kita ada di akhir tahun, di Desember ini, lalu kemudian kita mau masuk di tahun yang baru. Kita butuh ketaatan, kita butuh ketekunan, kita butuh integritas. Oleh karena perjalanan kita yang 2025 yang begitu menekan, di akhir tahun ini kita mulai cari-cari. Di mana integritas saya? Loh kok nggak ada? Di mana ketekunan saya? Kok nggak ada? Di mana rasa percaya saya kepada Kristus? Kok nggak ada? Di mana keberanian saya yang kemarin? Kok nggak ada? Kok hilang? Oleh karena musim yang menekan ini. Saudaraku, di mana murah hati saya? Kok nggak ada lagi? Oleh karena apa? Oleh karena musim yang menekan. Di dalam perjalanan kehidupan saudara. Iblis berhasil mencuri, saudaraku. Karena dalam beberapa hal, di dalam kehidupan kita, yang hilang daripada diri saudara, itu bukan yang iblis incar sebenarnya. Yang hilang di dalam kehidupan saudara itu bukan yang iblis incar. Mungkin saudara kehilangan pekerjaan, tapi iblis gak mengincar itu. Iblis mengincar sesuatu yang hilang setelah itu. Iblis mengincar damai sejahtera saudara, iblis mengincar visinya. Visi daripada saudara, harapan daripada kehidupan saudara. Saudara kehilangan itu. Karena ketika saudara kehilangan sesuatu yang kelihatan, di saat yang sama, saudara juga sedang kehilangan sesuatu yang tidak kelihatan. Saudara mungkin kehilangan keluarga, tapi di situ ada kehilangan harapan. Ada kehilangan sukacita damai. Saudara mungkin ditinggalkan oleh teman saudara. Dihianati oleh teman saudara, tapi di situ saudara kehilangan rasa percaya diri dan lain-lain. Yang diincar oleh iblis itu bukan sesuatu yang hilang, tapi yang menyertainya. Jadi saudaraku, disitulah waktu di mana kita harus sadar, saudara. Mungkin di musim-musim ini, di 2026, di 2025 mungkin saudara banyak musim yang menekan, tapi sekarang masuk di musim yang baru. Saudara butuh recover. Saudara butuh kembali. Apapun yang hilang daripada kehidupan saudara, saya percaya saudaraku. Tuhan adalah Tuhan yang sanggup untuk merestorasi yang sudah hilang. Dia adalah Tuhan yang sanggup untuk menebus sesuatu. Bahkan dia sanggup untuk menebus waktu yang saudara hilangkan. Menebus waktu yang saudara sia-siakan, maksud saya. Maksud saya adalah bukan berarti dia mengembalikan waktu saudara, bukan. Tapi dia sanggup untuk melakukan lebih banyak, lebih besar, lebih dahsyat dalam waktu yang tersisa di dalam kehidupan saudara. Ya, dia mampu untuk melakukan itu saudaraku. Karena dia berkuasa atas waktu. He is the God of recovery. Oleh karena itu saudaraku, saya mau mengajak kita semua di akhir tahun ini. Untuk sama-sama kita bersyukur. Dan hari ini saudaraku,
saya undang saudara untuk kita ada pengurapan minyak. Dan saya percaya bahwa minyak yang akan dioleskan di dalam kehidupan setiap kita yang hadir pada malam hari ini, itu bukan menjadi sebuah ritual atau bukan menjadi sebuah hal yang biasa. Tapi ini adalah sebuah penanda bahwa urapan itu adalah urapan yang merestorasi. Karena dia adalah Allah yang merestorasi saudaraku. Apapun yang hilang, saya nggak tahu apa yang sudah hilang daripada kehidupan saudara. Bisa jadi keberanian saudara, bisa jadi ketekunan saudara, bisa jadi mungkin kesetiaan ataupun tenaga kekuatan saudara. Mungkin hari-hari ini saudara banyak khawatir. Saya undang para pelayan. Mungkin banyak daripada kita hari-hari ini yang khawatir. Atau mungkin banyak dari rumah tangga yang mungkin suka cekcok satu sama yang lain. Mungkin juga ada dari hubungan bapak dengan anak-anaknya, orang tua dengan anak-anaknya. Kita butuh urapan yang baru. Dan saya hari ini diingatkan untuk kita berdoa dan mengurapi dengan minyak. Untuk bisa masuk ke dalam musim yang baru dengan sesuatu yang Tuhan restorasi dalam kehidupan kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bapak Ibu yang sama-sama kita hadir di tempat ini, mari sama-sama. Saudara boleh maju ke depan. Kita akan berdoa dan kita akan mengurapi dengan minyak. Biarlah kiranya, boleh tolong bantu saya ambilkan itunya. Saudara boleh maju ke depan yang saudara hadir di malam hari. Saya undang istri saya. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkanku. Bapa, ini adalah minyak biasa, tapi biarlah Engkau bubuhkan kuasa atasnya. Biarlah kami semua yang akan menerima pengurapan minyak ini Tuhan Yesus. Aku berdoa, biarlah kiranya minyak ini menjadi penanda atas setiap pribadi di tempat ini. Bahwa mereka akan menerima restorasi yang daripada Engkau. Apapun yang sedang hilang, yang sudah dicuri oleh iblis. Aku berdoa, berkatakan kembali di dalam kehidupan mereka. Sebab tujuan Tuhan memerlukan hal tersebut. Untuk mereka masuk ke dalam musim yang baru. Dan mereka boleh melaksanakan tugas Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang bekerja. Kau yang ambil alih Tuhan waktu ke depan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus bekerjalah Roh Kudus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidupku. Bagaikan tanah kering yang merindukan air,
tempat ini mengalirlah, oh Roh Kudus di hidupku. Mengalirlah Roh Kudus penuhi setiap hati kami yang rindu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus penuhi urapilah setiap kami Bapa dengan kasih-Mu Tuhan. Oh, Sharadamaya Nalama Sherenamo, Iramaya Nalama Sherenana, Irama Sharanaya Nalamaya Namo. Roh Kudus Kau hadir di tempat ini. Hati kami rindu Tuhan, jamah dan ubahkan setiap kami. Oh Roh Kudus Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Urapilah kami dengan hadirat-Mu, penuhilah kami dengan minyak baru. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini.
kami Tuhan. Penuhilah setiap kami Bapa. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah sedang bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena
Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan Mari sama-sama bangkit berdiri. tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan bagi Tuhan. Bagi Tuhan Katakan sampai saudara percaya. yang mustahil. Katakan kepada masalahmu, katakan kepada jurang yang ada di depanmu. Katakan dalam segala sesuatu hal yang sulit. Tuhanku tidak terbatas. Tuhanku tidak terbatas. Tuhanku tidak terbatas. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Ku diangkat dan dipulihkannya. Dan dipulihkan. Ku diangkat. Ku diangkat dan dipulihkannya. Terima kasih. Hamba-Mu terbatas Tuhan, tapi Engkau tidak terbatas. Aku percaya umat-umat-Mu di tempat ini pulang tidak sama. Pulang tidak sama di dalam nama Tuhan Yesus. Pulang tidak sama. Yang berbeban berat, hamba-Mu percaya Engkau sudah berikan kekuatan yang baru. Sebab untuk melangkah di musim yang baru Tuhan gak bisa pakai kekuatan yang lama.
Kami butuh kekuatan yang baru yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya kami sudah menerima. Kalau ada yang butuh visi yang baru, Tuhan akan siapkan untuk kehidupan saudara. Kejelasan-kejelasan yang baru terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada daripada saudara yang menjauh daripada Tuhan, sebab hari-hari ini saudara merasa sudah jauh sekali daripada Tuhan. Tuhan yang sedang mengejar kehidupan saudara, dia katakan, I love you my son. Aku mengasihimu anakku. Masuklah kepada musim yang baru, kepada tahun yang baru. Dengan berani datang kepada tahtanya. Sebab dia mengasihi saudara dan saya. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu. For your anointing. Untuk umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Kami percaya ini bukan minyak biasa, tapi kami percaya sudah dibubuhi oleh kuasa Tuhan sendiri. Dan Roh Kudus yang akan mematraikannya dalam kehidupan kami. Kami jadi gak takut Tuhan, melangkah dalam musim yang baru. Ke tahun yang baru yang besok kami akan masuki. Kami perkatakan kepada tahun yang baru. Tahun yang baru itu mungkin bukan sesuatu yang enak untuk kami lewati ataupun tidak ideal untuk kami lewati. Tapi kami melewatinya bersama dengan Tuhan dan kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Kami akan menjadi lebih daripada pemenang. Tidak akan ada bekas daripada musim yang sebelumnya. Kami akan masuk kepada musim yang baru. Kami akan merasa kebaikan demi kebaikan Tuhan. Mata kami akan kami putuskan. Mata kami akan kami putuskan untuk kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan. Dan mulut kami akan kami putuskan untuk kami mulai bersaksi. Dari satu kesaksian kepada kesaksian yang lain. Yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan kami akan tekun dan setia. Dari satu langkah kepada langkah berikutnya. Untuk nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Bapa, hamba-Mu mengangkat tangan memberkati seluruh umat-Mu di tempat ini. Ini keluarga-keluarga hamba-Mu Tuhan. Tuhan limpahkan berkat-Mu yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat dalam ekonomi, berkat di dalam pekerjaan, berkat dalam keluarga Tuhan Yesus. Berkat di dalam hikmat Tuhan Yesus, berkat di dalam damai sejahtera. Beberapa dari mereka ketakutan mungkin, beberapa dari mereka butuh keberanian. Tuhan limpahkan keberanian yang ilahi. Sama seperti Daud. Ketika Daud sudah diberikan minyak urapan itu. Ketika dia melihat Goliat ada keberanian ilahi yang berbeda. Yang tidak sama lagi. Biarlah itu terjadi dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini. Tuhan biarlah kiranya berkat-Mu turun yang terbaik di atas kehidupan umat-Mu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Atas apapun yang kami sudah lewati 2025. Dan kami siap menyongsong 2026 bersama dengan Tuhan Yesus. Dan kami mau masuk di tahun yang baru dengan sebuah keyakinan bahwa Tuhan beserta dengan kami dan kami tidak akan mau lari daripada jalurnya Tuhan. Kami gak mau lari daripada jalurnya Tuhan. Kami mau taat kehendak-Mu. Kami mau tekun. Kami mau tetap menjadi murid. Kami mau tetap belajar. Iblis mungkin menghantam kehidupan kami, tapi dia gak bisa menghancurkan kehidupan kami. Sebab Engkau menjaga kehidupan kami. Perlindungan yang sempurna turun di atas kehidupan saudara semua. Biarlah berkat yang terbaik, biarlah hikmat, biarlah segala sesuatu yang perkara-perkara surga itu ditaruh di dalam kehidupan saudara semua. Satu demi satu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah semua yang terbaik di dalam satu nama. Allah kita yang hidup. Yang siap menyongsong tahun depan 2026 dengan penuh pengharapan dan penuh ucapan syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. 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 Haleluya.